Di awal abad ke-20, Hindia Belanda tengah memasuki era modernisasi transportasi. Di tengah geliat industri dan urbanisasi, lahirlah salah satu tonggak penting dalam sejarah perkeretaapian di Hindia Belanda. Kereta api listrik milik anak perusahaan Staatspoorwegen, yaitu Elektrische Staatspoorwegen atau biasa disingkat ESS. Elektrifikasi jalur Batavia direncanakan pada tahun 1917 dan dimulai pada proyeknya tahun 1920. ESS menjadi pelopor pengoperasian kereta listrik pertama di Hindia Belanda. Jalur utamanya menghubungkan kota Batavia hingga Meester Cornelis, jalur strategis yang mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang. Yang membuat ESS istimewa adalah sistem penggerak listrik 1500 volt DC yang saat itu tergolong revolusioner di Asia Tenggara. Lokomotif-lokomotif listrik dan kereta listriknya dibuat di Eropa dan diimpor langsung ke Jawa, dirakit dengan teknologi tinggi pada masanya. Operasi uji coba dimulai pada 21 September 1924 bersamaan dengan pelatihan staf-stafnya. Jalur pertama Meester Cornelis Tanjung Priuk mulai beroperasi secara resmi pada 6 April 1925 dengan jarak 15,6 km. 1 November 1930, sejarah baru tercipta di Hindia Belanda. Untuk pertama kalinya, jalur kereta api Batavia Komputersdorp atau Jakarta Bogor resmi dialiri listrik. ESS memiliki beberapa armada penunjang antara lain lokomotif ESS seri 3000, 3100, 3200, 3300, seri 4000 dan juga rangkaian KRL. ESS seri 3000 lokomotif pabrikan Brown & Boveri atau biasa disingkat BBC dan Swiss Lokomotif atau SLM sebanyak 4 unit dan dikirimkan 2 batch pada tahun 1924 dan 1927. SS seri 3100 lokomotif buatan Eich Jerman dikirim sebanyak 2 unit pada tahun 1924. ESS seri 3200 lokomotif pertama yang dibuat di Belanda oleh Workspoor dan Hemaf berdasarkan desain dari Westinghouse. Sebanyak 6 unit dan dikirimkan dalam 2 batch, yaitu seri 3201 dan 02 dan kemudian kedua 3202, 03 sampai 3206. ESS seri 3300 juga lokomotif buatan Eich Jerman sebanyak 1 unit yang dikirim pada tahun 1930. ESS seri 4000 lokomotif baterai sebanyak 2 unit untuk keperluan langsir dan operasional di jalur Meester Cornelis dan Manggarai. Lokomotif ini diproduksi oleh Workspoor dengan instalasi listrik dari Siemens Schuckert. KRL atau kereta rel listrik yang berjumlah 50 unit ini terdiri dari 5 seri kereta, yakni seri MBCW 100, MABDW 200, MBDW 300, MBDW 400, dan VCW 700. ESS memesan KRL dari 3 pabrik yang berbeda di Belanda. 3 pabrik tersebut adalah Workspoor, Alan Rotterdam, dan juga Baynes pada tahun 1924 dan dikirim dalam 3 batch. Komponen kelistrikan dan sistem pengereman udara untuk KRL ini dipasok oleh General Electric dan Westinghouse dari Amerika.
KRL sendiri menjadi tulang punggung operasi ESS, memberikan layanan seperti sistem metro modern, bahkan dengan pembukaan jalur baru ke Buitenzorg di 1 November 1930. Armada andalan ESS adalah lokomotif listrik seri 3200 dan KRL yang elegan, kuat, dan senyap. Tidak hanya lokomotif ESS, juga mengoperasikan kereta penumpang, kereta barang, bahkan kereta listrik atau KRL untuk angkutan kota, menjadikan sistem transportasi terpadu yang maju pada zamannya. Untuk menopang operasionalnya, ESS membangun fasilitas pendukung seperti gardu listrik. Yang pertama berada di Ciancol, kemudian Jatinegara atau Master Cornelis, dan disusul Depok, dan juga gardu induk yang berada di Buitenzorg atau Bogor. Bengkel pemeliharaan di Bukit Duri, semua dikelola secara profesional oleh insinyur Belanda dan teknisi lokal terlatih. Namun, masa kejayaan ESS tidak bertahan lama. Pasca Perang Dunia Kedua, pendudukan Jepang, agresi militer, dan nasionalisasi pasca kemerdekaan membuat operasional ESS perlahan terhenti. Infrastruktur yang rusak dan banyak armada yang kurang perawatan dihentikan atau dialihfungsikan. Hingga pada akhirnya ESS dinasionalisasi dan menjadi bagian dari Perkereta-apian Nasional. Warisannya menjadi fondasi bagi pengembangan kereta listrik di Indonesia hingga lahirnya KRL Jabodetabek di era modern. Di tahun 1968 terjadi sebuah tragedi memilukan untuk kereta api Indonesia. PLH lokomotif ESS 3201 dengan lokomotif PP 201 di Ratu Jaya Depok. Hari ini jejak ESS mungkin beberapa telah hilang secara fisik. Hanya beberapa bekas bangunan gardu induk, beberapa gardu-gardu kecil ESS di lintas Jakarta Bogor. Dua unit KRL ESS yang berada di PKLG Bandung dengan kondisi yang tak terawat kini sudah berada di Balai Yasa Manggarai menunggu untuk dipreservasi. Satu unit lokomotif ESS seri 3200 yang mendapat nomor baru menjadi 3201 dan dalam kondisi baik setelah dipreservasi oleh KAI dan IRPS pada tahun 2007. Meski begitu, kontribusinya terhadap sistem transportasi Indonesia tetap abadi di dalam sejarah. Sebuah warisan listrik yang menerangi jalur rel di Pulau Jawa sejak masa kolonial hingga kini. 100 tahun telah berlalu sejak aliran listrik pertama mengaliri rel di Batavia. Dari kereta listrik Elektristad Spoorwegen hingga KRL komuter lain. Semuanya bermula dari satu langkah berani di tahun 1925. Kini, kita bukan hanya mengenang, tapi melanjutkan warisan itu demi mobilitas yang makin cepat, nyaman, dan ramah lingkungan. Inilah sejarah armada kereta listrik pertama di Hindia Belanda, karya dari Elektristad Spoorwegen atau ESS.
Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video sejarah perkereta apian lain. Saya Aryo, sampai jumpa di episode berikutnya.